Pernah nggak sih kamu ngebayangin lagi liburan mewah, naik yacht mahal, hidup serba enak, tahu-tahu malah nyasar ke pulau kosong bareng orang yang paling kamu sebeling sedunia? Itulah yang terjadi di film Swept Away karya sutradara nyentrik Lina Wertmuller. Film ini bukan cuma soal orang kaya yang terdampar. Ini tentang perang gengsi, perang kelas sosial, dan perang siapa yang paling kuat bertahan hidup. Awalnya cuma adu mulut biasa antara majikan super nyinyir dan awak kapal yang sabarnya udah tipis kayak tisu diskonan. Tapi begitu mereka terdampar di pulau tak berpenghuni, aturan hidup langsung reset. Uang nggak laku, status sosial nggak ada wifi buat pamer. Yang kepake cuma tenaga dan mental baja. Dan dari situ, hubungan mereka berubah jadi makin rumit, makin panas, dan makin nggak bisa ditebak. Yuk kita bahas alur cerita lengkapnya. Karena film ini bakal bikin kamu mikir, ini cinta atau cuma situasi darurat? Cerita ini dibuka dengan sosok Gennarino, seorang kru kapal pesiar yang kerjanya melayani orang-orang kaya raya. Hidupnya sederhana, tapi tuntutan kerja, wah, nggak sederhana sama sekali. Suatu hari, kapal itu disewa oleh seorang wanita super manja bernama Rafaela. Cantik, kaya, dan sombongnya setinggi langit. Apalagi dia terbiasa dimanja suaminya. Jadi urusan perasaan orang lain sepertinya bukan prioritas hidupnya. Selama di kapal, Rafaela hobi banget mengejek Gennarino. Apapun yang dilakukan Gennarino selalu salah di matanya. Kurang cepat lah, kurang cekatan lah, pokoknya salah terus. Gennarino jelas jengkel, tapi apa daya, dompet lebih butuh diisi daripada harga diri yang dituruti. Sampai akhirnya, Rafaela meminta Gennarino mengantarkannya menyusul sang suami yang pergi ke sebuah goa untuk menikmati pemandangan. Awalnya perjalanan terlihat biasa saja, sampai mesin perahu mereka tiba-tiba mati. Gennarino mencoba memperbaiki, tapi mesin itu seperti sedang mogok total, gak bisa diajak kompromi. Akhirnya, mereka hanya bisa terombang-ambing di tengah laut menunggu bantuan yang entah datang kapan. Hari mulai gelap, bantuan tak kunjung terlihat. Rafaela makin kesal, makin panik, tapi tetap dengan gaya angkuhnya. Situasinya mulai terasa gak nyaman. Keesokan paginya, saat Rafaela masih tertidur, Gennarino kembali mencoba memperbaiki mesin. Kali ini lebih serius. Api nasib belum berpihak, pisaunya malah jatuh ke laut. Mau nggak mau, dia harus menyebur untuk mengambilnya. Tak lama kemudian, Rafaela terbangun. Dan untuk pertama kalinya, dia tampak benar-benar khawatir ketika menyadari Gennarino tidak ada di perahu. Laut luas, perahu kecil, dan dia sendirian. Namun, saat Gennarino akhirnya muncul dari laut, Rafaela yang gengsinya lebih tinggi dari ombak langsung memasang wajah datar. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Khawatir? Tadi sih iya, tapi tentu saja itu rahasia kecil antara dia dan laut. Setelah beberapa hari terombang-ambing di lautan tanpa arah dan tanpa kepastian, sarapan gak jelas, masa depan apalagi. Akhirnya, suatu pagi, harapan itu muncul. Rafaela melihat sebuah pulau di kejauhan. Dengan penuh semangat, dia langsung menyuruh Gennarino mengarahkan perahu ke sana. Nada bicaranya tetap seperti bos besar, meski kondisinya sudah sama-sama kusut dan kelaparan. Mereka pun mendarat. Namun setelah memeriksa dari dataran yang lebih tinggi, Gennarino menyadari kenyataan pahit itu. Pulau ini tak berpenghuni, sepi, kosong. Gak ada villa, gak ada pelayan, bahkan sinyal pun mungkin gak kenal tempat ini. Awalnya Gennarino masih berniat membantu Rafaela bertahan hidup. Tapi bukannya berterima kasih, Rafaela malah menuduhnya sengaja merusak mesin perahu agar mereka terdampar. Tuduhan itu seperti bensin yang disiram ke api kesabaran Gennarino yang memang sudah tipis dari awal. Kali ini dia tidak diam. Emosinya meledak. Harga diri yang selama ini dia telan mentah-mentah akhirnya menolak untuk ditelan lagi. Tanpa banyak bicara, Gennarino meninggalkan Rafaela dan berjalan menyusuri pulau itu sendirian. Tak lama, dia menemukan sebuah pondok bekas milik nelayan. Sederhana, tapi cukup untuk berteduh. Sementara itu, Rafaela mulai kewalahan. Dunia tanpa pelayan ternyata lebih kejam dari yang dia bayangkan.
Sebaliknya, Gennarino justru terlihat cepat beradaptasi. Seolah-olah pulau itu lebih ramah padanya dibanding kapal pesiar mewah kemarin. Dia berhasil mendapatkan lobster, rejeki anak pulau mungkin. Dengan tenang, ia menyalakan api, memasak hasil tangkapannya, lalu menyantapnya sendiri. Asap yang mengepul pelan, aromanya menyebar. Dan itu sukses membuat Rafaela semakin kesal. Karena bukan cuma lapar yang dia rasakan, tapi juga harga diri yang mulai runtuh. Sementara itu, untuk pertama kalinya, Gennarino merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kepuasan kecil. Bukan karena lobster semata, tapi karena akhirnya si wanita sombong bermulut pedas itu kini tidak lagi berada di atas angin. Di pulau terpencil ini, satu hal langsung berubah drastis. Uang milik Rafaela tidak ada artinya sama sekali. Tak ada pelayan, tak ada kartu kredit, tak ada siapapun yang peduli dia kaya. Di sini, yang berharga cuma satu. Siapa yang bisa bertahan hidup? Dan posisi itu sekarang ada di tangan Gennarino. Dengan tenang, ia menyuruh Rafaela mencuci pakaiannya. Sebuah perintah yang mungkin belum pernah ia dengar seumur hidupnya. Awalnya jelas berat, tapi rasa lapar jauh lebih menyakitkan daripada rasa gengsi. Akhirnya, Rafaela menurut, demi makanan. Malam harinya, Gennarino beristirahat nyaman di dalam pondok nelayan itu. Sementara Rafaela dibiarkan tidur kedinginan di luar. Ironis, wanita yang biasa tidur di kamar mewah, kini beratapkan langit. Namun bahkan dalam kondisi seperti itu, Rafaela masih sempat menunjukkan kesombongannya. Ucapannya tetap tajam, nadanya tetap tinggi. Dan itu kembali memancing amarah Gennarino. Hari-hari berikutnya, saat mencari ikan, Gennarino memanfaatkan Rafaela untuk membantunya. Tapi karena terbiasa dimanja, Rafaela bekerja lambat, canggung, tidak terampil. Kesabaran Gennarino yang sudah lama terkubur dendam akhirnya pecah. Ia menamparnya. Kini keadaan benar-benar berbalik. Dulu ia yang diperintah dan dihina. Sekarang dialah yang mengatur segalanya. Ia menyuruh dan Rafaela hanya bisa patuh. Bukan karena hormat, tapi karena ingin bertahan hidup. Suatu saat, ketika sedang membersihkan piring, pikiran Gennarino mulai melenceng. Dendam, kuasa, dan situasi yang sunyi membuatnya hampir kelewatan. Ia sempat berusaha memaksa Rafaela. Namun setelah meluapkan seluruh isi hatinya, amarah, sakit hati, harga diri yang selama ini terinjak, Gennarino akhirnya mengurungkan niatnya. Kata-katanya membuat Rafaela terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari kesombongannya. Dan untuk pertama kalinya juga, ia menyerah. Bukan kalah, tapi sadar bahwa tanpa Gennarino, ia tidak akan bertahan. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Dari permusuhan menjadi kedekatan. Hari-hari mereka diisi dengan kerjasama dan ritual cocok tanam yang semakin sering dilakukan. Seolah pulau terpencil itu menjadi dunia kecil milik mereka berdua, meski Rafaela masih memiliki suami di luar sana. Namun satu hal yang berbeda, Gennarino tidak pernah memanjakannya seperti sang suami dulu. Tak ada perlakuan istimewa, tak ada sanjungan kosong. Di pulau ini, cinta, atau apapun namanya, datang tanpa kemewahan. Hanya ada dua orang dan kenyataan yang tak bisa lagi mereka hindari. Suatu hari, Rafaela sebenarnya melihat sebuah peluang untuk keluar dari pulau itu. Kesempatan itu ada, tinggal diambil. Tapi anehnya, dia justru mengurungkan niatnya. Bukan karena takut, melainkan karena hatinya sudah terlanjur tertinggal pada Gennarino. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka semakin dalam. Namun di balik semua itu, Gennarino mulai menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Mereka tidak mungkin selamanya hidup di pulau terpencil itu. Seindah apapun kisah mereka di sana, dunia nyata tetap menunggu. Mereka masih punya kehidupan lain, status lain, tanggung jawab lain. Dan kenyataan itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Io non te passavo neanche per la testa. Tu facevi la signora e io una specie di sottoschifo de cameriere. Suatu hari, terlihat sebuah kapal berlayar mendekati pulau mereka. Harapan sekaligus akhir dari dunia kecil yang sudah mereka bangun. Dengan berat hati, mereka sepakat untuk meninggalkan pulau itu. Setelah dievakuasi, semua yang terjadi di sana seolah harus dikunci rapat-rapat. Kenangan indah, kebersamaan, bahkan ritual bercocok tanam yang hampir tiap hari mereka lakukan. Semuanya harus dianggap tidak pernah terjadi. Seolah pulau itu hanya mimpi panjang yang terlalu nyata.
Setibanya di pelabuhan, Gennarino disambut oleh istrinya yang selama ini mengira suaminya sudah meninggal. Sementara itu, Raffaella juga kembali ke dunianya. Di tengah keramaian pelabuhan, Gennarino dan Raffaella hanya bisa saling memandang, tanpa kata, tanpa sentuhan, hanya tatapan yang menyimpan terlalu banyak cerita. Lalu suami Raffaella datang dan memberikan sejumlah uang yang besar kepada Gennarino, sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan istrinya. Ironisnya, di pulau itu uang tidak berarti apa-apa. Dan sekarang, ketika uang itu kembali punya nilai, Gennarino justru tidak menginginkannya. Namun, perasaannya belum selesai. Gennarino kemudian membeli sebuah cincin mahal untuk Raffaella, sebuah simbol keseriusan yang tak sempat ia berikan di pulau itu. Ia pun menelpon Raffaella. Dengan berani, ia menagih bukti cinta yang dulu diucapkan Raffaella saat mereka terdampar. Ia mengajaknya kembali ke pulau itu, kembali ke tempat di mana segalanya terasa nyata. Karena kini, Gennarino merasa ia tidak lagi mencintai istrinya. Yang ia inginkan hanya Raffaella. Dunia nyata sudah kembali, tapi ternyata hati mereka masih tertinggal di pulau terpencil itu. Tak lama kemudian, cincin dari Gennarino akhirnya sampai ke tangan Raffaella, dikirim lewat seorang anak kecil yang dimintanya mengantar. Romantis, tapi tetap hemat ongkir. Raffaella menerima cincin itu, dan tak lama ia membalasnya dengan sebuah surat. Isinya bukan janji manis, bukan ajakan kabur bersama, melainkan kenyataan. Raffaella menulis bahwa ia memilih kembali ke kehidupan mewahnya bersama sang suami. Dunia nyaman, fasilitas lengkap, dan status sosial yang sudah melekat kuat padanya. Dan ada satu alasan lain yang membuatnya mengurungkan niat. Ia tak tega pada istri Gennarino yang ternyata sudah memiliki anak. Cinta di pulau itu mungkin terasa besar, tapi dunia nyata punya konsekuensi yang lebih besar lagi. Setelah surat itu sampai, Raffaella benar-benar pergi dari hidup Gennarino. Dan masalahnya belum selesai. Tak lama kemudian, istri Gennarino datang menemuinya. Bukan dengan pelukan, bukan dengan air mata rindu, melainkan dengan satu permintaan tegas, cerai. Ia sudah mengetahui semuanya tentang perselingkuhan yang terjadi saat mereka terdampar di pulau itu. Ironis sekali, Gennarino sudah kehilangan Raffaella dan sekarang istrinya pun ingin meninggalkannya. Dulu ia merasa paling berkuasa di pulau terpencil itu. Sekarang, di dunia nyata ia justru sendirian. Kadang memang begitu. Di pulau ia menemukan cinta, di daratan ia kehilangan segalanya. Dan akhirnya, mereka pun kembali ke dunia nyata. Dunia di mana uang kembali berbicara, dunia di mana status sosial duduk di singgasana paling tinggi. Di pulau terpencil mereka setara, bahkan sempat terbalik. Yang dulu dihina jadi berkuasa, yang dulu berkuasa jadi tak berdaya. Tapi begitu kaki mereka menginjak peradaban, semua aturan darurat itu seperti tak pernah ada. Raffaella kembali ke hidup yang mewah, Gennarino kembali ke posisinya sebagai pria kelas bawah. Dan cinta yang tumbuh dalam kondisi ekstrem itu ternyata tak cukup kuat melawan gengsi, rasa malu, dan realitas sosial. Film Swept Away karya Lina Wertmuller ini menutup ceritanya dengan pahit. Bukan pahit karena mereka tidak merasakan apa-apa, tapi karena dunia nyata lebih kejam daripada pulau tak berpenghuni. Kadang, cinta bisa lahir saat dua orang sama-sama kehilangan segalanya. Tapi ketika segalanya kembali, cinta justru yang pertama kali dilepaskan. Dan disitulah ironi terbesar film ini. Karena ternyata, yang paling sulit untuk dilawan bukan alam, bukan kelaparan, tapi ego dan status sosial.